Oke, halo semua. Nah, pada pertemuan kali ini, pertemuan pertama kita untuk Flutter, pada video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara melakukan instalasi terhadap Flutter. Oke, kamu boleh saja menggunakan beberapa idea yang boleh digunakan untuk menjalankan yang namanya Flutter, seperti Android Studio. Tetapi, pada pembelajaran kita akan gunakan aja yang namanya Visual Code. Oleh karena itu, untuk melakukan instalasinya, ada beberapa hal yang perlu kamu persiapkan. Nah, antara lain, yang pertama pasti adalah Visual Studio Code-nya. Nah, jadi kamu tinggal buka https://visualstudio.com. Nah, di sini kamu langsung install aja, download installernya, setelah itu install seperti biasa. Berikutnya, kamu perlu yang namanya sebuah tools di dalam yang namanya Android Studio. Nah, tapi ingat ya, kamu tidak perlu mendownload yang namanya Android Studio. Kalau kamu mau download, itu juga sangat diperbolehkan. Karena Android Studio ini juga bisa membangun yang namanya aplikasi Flutter. Tetapi untuk menyederhanakan, karena Android Studio ini cukup berat, nah kita akan menggunakan yang namanya Visual Code. Nah, di Android Studio, ini nggak wajib ya di-download, tidak wajib di-download. Yang perlu kamu download, itu hanya di bagian bawah. Lihat bagian yang ini, Command Line Tools Only. Hanya ini yang diperlukan, itu untuk mengatur SDK Manager ketika kita bekerja menggunakan yang namanya Visual Code. Nah, berikutnya, tentu aja kita perlu menginstal yang namanya Flutter. Jadi kamu tinggal cari dokumen flutter-dev.getStart install. Nah, jadi jangan lupa ya, dipilih berdasarkan platform yang kamu gunakan. Kalau saya Windows, ya maka semua akan saya download menggunakan platform Windows. Nah, setelah kamu install semua, satu lagi yang kamu perlukan yaitu adalah emulatornya. Jadi salah satu emulator yang kamu boleh gunakan itu adalah Genymotion. Jadi kamu langsung download aja nanti versi desktopnya. Download yang versi besarnya ini. Nah, inilah beberapa tools yang perlu kamu gunakan untuk bekerja dengan yang namanya Flutter. Ingat ya, untuk menggunakan yang namanya Genymotion, itu jangan lupa untuk melakukan register. Nah, perhatikan, biasa hasil downloadnya itu, untuk Genymotion dengan Visual Code, itu ada installer, jadi kamu tinggal melakukan installer. Sedangkan kalau untuk Flutter dengan command line tools ini hanya dalam bentuk yang namanya file zip yang nanti akan kita ekstrak. Jadi setelah kamu install yang namanya Genymotion, inilah kurang lebih halaman awalnya. Nah, ini kalau kamu sudah berhasil menginstal yang namanya Visual Studio. Nah, jadi berikutnya, nanti kamu silakan langsung login aja, menggunakan account Genymotion yang baru kamu buat. Nah, untuk yang ini pilih aja personal use, karena memang kita bukan untuk diperjualbelikan. Setelah itu kamu tinggal accept, seperti biasa aja, next. Nah, muncullah di bagian ini. Di sini langkah pertama yang harus kamu buat adalah membuat virtual device-nya. Jadi kamu tinggal pilih mau gunakan virtual device yang mana. Disarankan ingat ya, gunakan API yang lebih baru. Nah, di sini saya ambillah di sini karena kebetulan API 29 bisa kita gunakan, maka saya ambil yang namanya API 29. Nah, ini terserah kamu mau pilih gunakan yang manapun, boleh. Di sini saya akan pilih aja yang tidak terlalu besar, yaitu Google Pixel. Yaitu next. Saya tinggal klik. Ini tinggal kamu atur sesuaikan dengan kebutuhan kamu. Yaitu tinggal kamu klik install. Nah, selagi menunggu proses ini install, kita akan menyediakan dulu semua file yang tadi kita download untuk digunakan di dalam yang namanya Flutter. Jadi boleh saya buka. Yang pertama untuk Flutter-nya. Untuk Flutter-nya ini cobalah, langsung diekstrak aja.
Oke. Nah, masukkan, terserah kamu mau masukkan di drive C, drive D, terserah kamu. Di sini saya masukkan aja ke dalam drive D. Saya beri namanya Flutter. Oke, setelah itu tinggal select option, oke, select folder, sorry, itu tinggal di ekstrak. Ini yang pertama perlu kamu lakukan. Ekstrak. A few moments later. Oke, nah setelah berhasil, inilah hasil ekstraknya, kurang lebih isinya seperti ini. Nah, berikutnya yang perlu kita ekstrak itu adalah comment, line tools yang baru kita install. Nah, ini silakan kamu ekstrak. Ekstrak all. Nah, silakan tentukan di mana mau kamu simpan. Nah, di sini saya akan pisahkan dia lagi dengan folder baru dengan nama Android. Oke, setelah itu oke kan. Nah, kamu select lah foldernya, ekstraklah di folder Android. A few moments later. Nah, setelah itu, nah kamu lihat di sini, inilah hasilnya, inilah dia. Nah, biasanya di sini kita tambahkan lagi sebuah folder, new folder dengan nama terbaru, latest. Nah, semua file ini kamu pindahkanlah ke dalam folder latest seperti ini. Nah ini proses kedua untuk ekstrak. Nah, berikutnya kamu harus menjalankan sebuah perintah di command prompt. Jadi kamu bukalah command prompt kamu, cmd, run as administrator. Nah setelah itu beberapa yang harus kamu lakukan, yaitu pertama, buka folder Android-nya tadi, yaitu Android, cd, Android, cd, command line, masuk lagi ke dalam directory, yaitu buka yang namanya bin. Kamu masuk dulu ke folder ini, setelah itu jalankanlah SDK Manager. Ini filebed-nya. Nah, masukkan dulu perintah yang namanya update. Nah, setelah itu SDK Manager. Update. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah 100% compile update, mungkin tadi di sini ada salah penulisan atau apa, saya kurang tahu. Tapi di sini sudah berjalan. Kalau udah 100% seperti ini, itu artinya sudah berhasil. Setelah itu, berikutnya jalankan perintah yang namanya SDK Manager. Build tools 3.0.0. Setelah itu extract Google guna M2. Repository, yaitu extra. Ini sesuai dengan yang ada di dalam modul Anda. Android .2 M2 .2 dan terakhir platform tools. Ini yang perlu kamu
jalankan. Oke, supaya dia mempersiapkan semua datanya. Oke. Sepertinya ada kesalahan penulisan. Oke, di sini harusnya adalah forms. Oke, kurang S-nya aja. Android 25. Oke, mungkin lebih amannya patch saja 1.1. Oke, yaitu di sini yes-kan aja ya. Yes-kan aja. Ini untuk menandakan bahwa kamu setuju. Oke, untuk yang namanya license agreement-nya. Oke, nah berikutnya selain platforms itu kita ambil lagi build tools. Oke, 32.0.0. Selesai. Berikutnya, oke, ini bisa kamu lihat ya, semua yang mau di download itu di dalam modul pertemuan teori itu di slide 17. Oke, berikutnya itu perlu yang namanya extra Google M2 Sitori. Oke. Oke, sudah 100%. Berikutnya itu yang oke. Ini yang Google, berikutnya oke, Android. Nah, sudah 100%. Berikutnya lagi, satu lagi yang perlu kita ambil datanya, itu adalah platform tools. Oke, kalau sudah semua, nah kita tinggal menjalankan yang namanya license. Oke, ini yang tidak perlu. Oke, nah di sini kita hanya perlu untuk memastikan bahwa license-nya itu sudah kita setujui semuanya. Jadi pilih saja accept, pilih aja yes. Oke, accept, pilih aja yes semuanya. Oke, sampai selesai. Nah, kalau semua SDK package license sudah di accept, nah maka proses berikutnya kita adalah membuat yang namanya environment variable. Oke, nah di sini kamu cukup mengetikkan yang namanya N, NV, muncul yang nama edit the system environment variable. Nah, di sini yang perlu kamu lihat itu adalah menambahkan environment variables-nya. Oke, nah di sini yang perlu kamu lakukan, tinggal memilih new, masukkanlah namanya Flutter. Yaitu lihat di mana tadi kamu mendownload Flutter kamu. Yaitu di PC tadi kita simpannya di D di Flutter. Ambil file bin-nya. Setelah itu okekan. Setelah kamu okekan, tinggal diokekan. Setelah itu prosesnya sudah selesai. Tinggal diokekan. Nah, berikutnya kamu tinggal cek apakah sudah berjalan atau tidak. Nah, itu bisa kita atur melalui yang namanya Visual Code. Nah, jadi di sini, jadi sini saya juga bisa gunakan ya. Command Plate. Di sini saya masukkan. Di sini, nah kamu lihat, saya mau masukkan perintah Flutter itu belum bisa. Nah, oleh karena itu, di sini kamu boleh tambahkan view.
extension. Oke, ketikkan. Oke, Flutter. Sehingga nanti ketika beberapa komen yang tadi kita lakukan di CMD, oke, itu bisa langsung dilakukan melalui yang namanya Visual Code. Nah, jadi yang ini Flutter, kamu install lah dia. Oke, tunggu installnya selesai. Oke, sudah terinstall. Nah, kita jalankan lagi command plate. Oke. Oke. Flutter. Oke, yang tadi run flutter doctor. Nah, dari sini kita lebih mudah. Nah, lihat ya. Di sini SDK belum ditemukan. Jadi kita perlu melocate SDK-nya. Jadi tadi kita download SDK-nya di D. Oke. Sorry, bukan download. Oke, select Flutter SDK. Oke. Harusnya di D, Flutter, di bin, select. Nah, oke. Nah, ini baru dia temukan Flutter SDK-nya. Oke, tadi saya lupa memilih folder bin-nya. Nah, itu dijalankan lagi. Oke, sudah selesailah prosesnya. Oke, di sini dapat kita lihat ternyata dia belum bisa melokasi di mana terdapat yang namanya Android SDK. Nah, oleh karena itu kita diminta untuk mengcustom di mana Android SDK itu kita install melalui yang namanya Flutter config. Nah, tadi sudah kita lakukan install melalui command prompt. Jadi kita buka lagi command prompt. Oke, kita kembalilah ke D.2. Oke, cd flutter bin, manggil yang namanya flutter. Nah, ini dia bilang config oke, Android minus SDK. Nah, lihat di mana lokasi SDK-nya kita download. Nah, tadi sudah kita masukkan, yaitu berada di dalam folder KD Android. Nah, di sini terdapat yang namanya Android SDK-nya. Oke, jadi kita masukkanlah. Oke, ini ya di platform tools-nya terutama. /Android. Oke, nah pindahkanlah letak dari Flutter-nya di sana. Setelah itu udah selesai. Nah, ini tinggal saya matikan. Oke, kadang perlu kita restart. Nah, setelah itu kita buka lagi Visual Studio-nya. Oke, nah setelah itu tinggal kita jalankan kembali lagi. Oke, run Flutter-nya. Nah, seharusnya sih Android-nya sudah dia kenalin. Oke, nah di sini kita lihat, nah, errornya ini sudah berubah ya. Yang tadi dia bilang tidak tahu di mana Android SDK, sekarang dia sudah tahu Android SDK-nya. Tapi dia minta download lah yang 29. Nah, tadi yang kita download itu adalah yang 25. Oke, jadi nanti boleh kamu perbaiki. Nah, untuk menjalankannya, pastinya pertama kita harus dulu membuat yang namanya project-nya. Nah, caranya itu tinggal kamu klik view, oke, command plate. Nah, kamu tinggal pilih yang namanya Flutter New Project. Oke, saya itu pilih yang namanya application. Nah, berikanlah nama aplikasi kamu. Misalkan saya beri, ini letakkan di mana project ini akan disimpan. Oke, jadi saya buat aja di folder D. Itu saya buat di folder proyek Flutter. Oke, saya pilih foldernya.
Nah, situ berikan nama aplikasinya. Oke, nggak boleh huruf besar ya. My first app. Setelah itu tinggal kamu enterkan. Oke. Yes, I trust. Nah, setelah itu my first app kamu akan sedang di-create. Akan segera di-create. Nah, sedang menunggu create. Nah, kita bisa menjalankan emulator dari Genymotion-nya. Oke, ini kamu nggak wajib pakai Genymotion ya. Kalau kamu ada pakai BlueStack 4, itu silakan digunakan. Kalau kamu mau menggunakan handphone kamu juga sebagai emulatornya, itu juga sangat dipersilakan. Oke, kita tunggu virtualnya jalan. Nah, ini proyeknya sudah selesai. Untuk menjalankannya, kamu menekan yang namanya F5. Tapi sebelum menjalankannya, nah, kamu harus pilih dulu device yang akan digunakan untuk menjalankan aplikasi kamu. Nah, ini kamu lihat ya, Google Nexus 5 sudah keluar. Nah, saya klik. Nah, ini udah Google Nexus 5. Google Nexus 5 itu adalah emulator dari Genymotion-nya. Oke, inilah dia. Sudah berjalan. Nah, jadi tinggal saya klik F5. Nah, maka secara otomatis kalau tidak ada kesalahan di dalam proyeknya akan langsung muncul di dalam emulator. Nah, inilah hasilnya ketika kita membuat yang namanya aplikasi pertama kamu. Oke, ini memang sebuah demo yang sudah disediakan Flutter yang bisa kamu gunakan. Nah, sekian untuk pertemuan kita hari ini. Kita lanjutkan lagi untuk pertemuan kita berikutnya.